Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F. Lutfiani, NIM 4219111. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS Filsafat Ekonomi. Oh iya, saya berasal dari kelas Filsafat Ekonomi C. Pertanyaan nomor 1, Tauhid sebagai fondasi ekonomi Islam. Menurut saya, fondasi seluruh ajaran agama Islam adalah Tauhid. Tauhid sendiri merupakan konsep dalam akidah yang mengatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid menjadi dasar dari konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. Konsep dasar ini menjadi filosofis yang mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Yang pertama, semua sumber daya yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala secara absolut, baik secara absolut, mutlak, dan hakiki. Manusia hanya pemegang amanah untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Pertanyaan nomor 2, apa itu ontologi, epistemologi, dan antropologi? Dan bagaimana kaitan ketiganya terhadap ekonomi Islam? Menurut saya yang pertama ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama ontos dan yang kedua logos. Ontos sendiri berarti terwujud dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu atau teori tentang wujud. Dalam ekonomi Islam, ilmu ekonomi membahas dua disiplin waktu, yaitu ilmu ekonomi murni dan fikih muamalah. Kemudian yang kedua, epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epistem, yaitu pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Secara epistemologi dalam ekonomi Islam, bagaimana hukum dalam ekonomi itu diperoleh. Kemudian antropologi. Antropologi merupakan sebuah filsafat tentang nilai. Secara umum, antropologi dalam ekonomi Islam digunakan untuk mengetahui manfaat dari ilmu ekonomi. Pertanyaan nomor 3, bagaimana strategi pembangunan ekonomi Islam dari sudut pandang teologis, kosmologis, dan antropologis? Yang pertama, teologis. Teologis sendiri merupakan hakikat ketuhanan. Di sini akan dijelaskan bahwa Allah lah penjamin kehidupan manusia. Dan dalam dimensi teologis ini sesungguhnya berada dalam keyakinan dasar seorang muslim bahwa Tuhan adalah penjamin kehidupan di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, kosmologis. Kosmologis merupakan hakikat alam. Di sini akan dijelaskan bahwa semua kehidupan manusia sudah tersedia di alam semesta ini. Kemudian antropologis. Antropologis merupakan hakikat kemanusiaan. Di sini akan dijelaskan bahwa manusia dibekali akal, mempunyai daya kreativitas untuk mengelola sumber daya yang telah tersedia. Kemudian pertanyaan nomor 4, dalam kaitan teologi, antropologi, dan kosmologi, apa yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional?
menurut saya ini yang pertama, dalam sistem ekonomi Islam tujuannya adalah mencapai falah di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sedangkan dalam ekonomi konvensional tujuannya adalah semata-mata hanya untuk kesejahteraan duniawi. Terus yang kedua, mencapai kesejahteraan individu. Terus sumber utamanya ekonomi Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sedangkan dalam ekonomi konvensional berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivity. Kemudian dalam bentuk kepemilikan. Di dalam ekonomi Islam, semua sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Kemudian dalam segi keuntungan, di dalam ekonomi Islam dengan cara bagi hasil, pengambilan keuntungan dari presentase pendapatan. Sedangkan dalam ekonomi konvensional dengan bunga, pengambilan keuntungan dengan persentase modal. Kemudian dalam ekonomi Islam manusia sosial namun religius, sedangkan dalam ekonomi konvensional manusia sosial. Dalam ekonomi Islam menangani masalah dengan menentukan prioritas, sedangkan dalam ekonomi konvensional menangani masalah sesuai dengan keinginan individu. Kemudian dalam ekonomi Islam pemilihan alternatif dilakukan dengan syarat dituntun nilai Islam, sedangkan dalam ekonomi konvensional pemilihan alternatif dituntun oleh kepentingan individu atau egois. Kemudian dalam ekonomi Islam sistem pertukaran dituntun oleh nilai etika Islam, sedangkan dalam ekonomi konvensional pertukaran dituntun oleh kekuatan pasar. Dan kemudian yang pertanyaan nomor 5, ini pertanyaan terakhir, yaitu dalam strategi pembangunan ekonomi, bekerja, berinfak, sedekah, zakat, dan wakaf menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mengatasi masalah-masalah kegiatan ekonomi. Bagaimana Anda menjelaskan tentang ini? Nah, di sini menurut saya yang pertama kan bekerja. Manusia harus bekerja untuk memenuhi hajat-hajatnya, baik itu memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun pokok. Dan kita bekerja harus dengan niat ibadah supaya rezekinya halal dan baik. Kemudian yang kedua, infak, sedekah, dan wakaf. Orang yang bekerja itu tidak semuanya milik sendiri, bersifat sunnah. Hal ini merupakan suatu bentuk kasih sayang agar dana itu berputar kepada instrumen yang penting. Kemudian zakat, sedekah yang wajib, di mana orang kaya memberikan sebagian atau sedikit hartanya kepada golongan tertentu atau 8 asnaf. Zakat ini juga berperan penting dalam mengatasi problematika kemiskinan dan pembangunan. Dari ketiganya merupakan suatu wujud syukur. Jadi di sini bisa dijelaskan berarti bekerja, infak, sedekah, wakaf, dan zakat ada kaitannya sendiri-sendiri dalam pembangunan ekonomi Islam yang ada nilai ibadahnya, kemudian nilai ibadah untuk umat, untuk ibadah untuk nilai nanti di akhirat, dan ada hal-hal baik yang kita terima di sini. Saya kira cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada banyak salah-salah kata dan tidak berkenan. Terima kasih sebelumnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.